guys, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana menghitung pajak penghasilan atau PPh per tahun. Nah, di sini sudah tersedia ada soal, kemudian ada ketentuan penghasilan tidak kena pajak atau ketentuan PTKP, dan ada juga tarif pajak progresif dari PPh yang terbaru. Nah, jadi untuk menghitung PPh, kita baca soalnya dulu. Pak Amir adalah seorang CEO di PT Spirit. Ia mendapat gaji setiap bulan sebesar 50 juta rupiah. Pak Amir membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000 dan BPJS Ketenagakerjaan 65.000. Pak Amir sudah menikah dan memiliki 3 anak. Nah, pertanyaannya adalah, hitunglah besarnya pajak penghasilan yang dibayar Pak Amir per tahun. Nah, untuk menghitung besaran PPh dalam 1 tahun, langkah pertama adalah kita harus menghitung jumlah penerimaannya dulu. Jadi kita hitung dulu penerimaan. Penerimaannya ini berasal dari gaji atau pendapatan Pak Amir selama 1 tahun. Jadi karena diketahui penghasilan sebulannya itu 50 juta, berarti nanti kita akan kali dengan 12 bulan. Jadi pendapatan 1 tahun 12 bulan dikali dengan 50 juta. Itu hasilnya sama dengan 600 juta. Kemudian penerimaannya sudah, sekarang kita hitung pengurangannya. Pengurangannya ada beberapa ya. Yang pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini sudah ketentuan ya. Biaya jabatan ini diperoleh dari 5% dikali dengan jumlah pendapatan selama 1 tahun, berarti 5% dikali 600 juta itu sama dengan 30 juta. Ini kurang. Kemudian apalagi pengurangannya? Nah, ada iuran BPJS Kesehatan. Iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000, karena setahun kita kalikan 12 kali 35.000 itu sama dengan 420.000. Dikurangkan. Kemudian ada pengurangan apa lagi? Ada iuran BPJS Ketenagakerjaan, sama dikalikan 12 bulan dikali dengan jumlah iuran BPJS Ketenagakerjaan, yaitu 65.000. Hasilnya sama dengan 780.000. Oke, ada lagi hasil pengurangannya. Nah, sudah cukup ya. Kalau sudah, kita lanjut. Kita hitung berapa pendapatan neto selama setahun. Kita hitung ya. Berarti 600 juta dikurang 30 juta dikurang 420.000 dan dikurang 780.000. Hasilnya sama dengan 568.800. Nah, jadi pendapatan bersih atau pendapatan neto Pak Amir selama 1 tahun setelah dikurangi dengan pengeluaran rutinnya itu senilai 568.800.000. Oke, selanjutnya kita akan menghitung berapa besaran PTKP atau penghasilan tidak kena pajak Pak Amir. Nah, untuk menghitung PTKP,
Di sini sudah tersedia ketentuan dari PTKP ya. Ketentuan PTKP itu ada 4 kriteria. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta, ditambah penghasilan pasangan yang sudah bekerja sebesar 54 juta, kawin atau menikah 4.500.000, dan punya tanggungan atau anak maksimal 3 orang anak, di mana 1 orang anak besaran PTKP-nya adalah 4.500.000. Nah, kita akan hitung PTKP-nya sesuai dengan kondisi real atau kondisi fakta dari si wajib pajak atau Pak Amir. Ini PTKP kita sesuaikan dengan kondisi dari Pak Amir. Yang pertama, kita hitung PTKP untuk wajib pajak pribadi, yaitu sebesar 54 juta. Kemudian kebetulan Pak Amir di sini di soal ini tidak dijelaskan mengenai istrinya ya sudah bekerja atau belum, berarti untuk ketentuan PTKP pasangan yang bekerja itu kita abaikan saja. Kita lanjut ke PTKP kawin. Karena di soal dijelaskan bahwa Pak Amir sudah menikah. PTKP kawin itu sebesar 4.500.000. Kemudian diketahui di soal juga Pak Amir memiliki 3 orang anak. Anak 3 orang berarti 3 kali 4.500.000 sama dengan 13.500.000. Oke, kalau PTKP-nya sudah semua, kita hitung, kita cukup jumlahkan jadi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya itu sama dengan 72 juta. Ya, ini PTKP-nya. Kemudian kita akan menghitung berapa besaran penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak atau PKP. Untuk menghitung berapa besaran PKP-nya, kita cukup mengurangkan pendapatan neto per tahun dikurang dengan PTKP-nya. Jadi 568.800.000 dikurang dengan 72.496.800.000. Nah, jadi PKP Pak Amir adalah 496.800.000. Nah, kalau PKP-nya sudah diperoleh, selanjutnya kita lihat ke tarif PPh. Nah, di sini lapisan tarif PPh itu ini disebut tarif pajak progresif ya. Tarif pajak progresif artinya adalah semakin besar PKP seorang wajib pajak, maka tarif pajaknya juga akan semakin tinggi mengikuti jumlah PKP-nya. Nah, jadi perlu kita perhatikan ya di sini lapisan tarif ini ada perubahan dari tarif PKP di 2022 dengan 2023, di mana di tahun 2022 tarifnya itu hanya berada pada 4 lapisan, sementara di tahun 2023 menjadi 5 lapisan. Nah, karena kita menggunakan tarif PPh yang terbaru atau yang up to date, kita pakai yang rentang PKP 2023. Nah, di sini penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya adalah 496.800.000. Berarti tarif yang kita gunakan adalah 25%, yaitu berada dalam PKP kisaran lebih besar dari 250 juta sampai 500 juta. Bukan 30%. Kalau 30% dia sudah di atas 500 juta ya. Sudah kelebihan. Kalau 35% dia di atas dari 5 miliar. Jadi di sini dikenakan tarif sebesar 25%. Oke, selanjutnya kita akan menghitung besaran PPh-nya. Nah, untuk menghitung PPh-nya, meskipun kita sudah mengetahui bahwa tarifnya sebesar 25%, ini bukan berarti kita langsung mengalihkan 25% dikali
PKP-nya, bukan ya, namun ada langkah-langkahnya. Jadi untuk menghitung PPh-nya, yang pertama adalah kita memerlukan tarif 5%, 15%, dan 25%. Yang tidak kita butuhkan adalah 30% dengan 35%. Yang pertama kita kalikan 5% dikali dengan, lihat rentang atau batas akhir dari rentang PKP di 5% itu berada dalam kisaran 60 juta. 5% kali 60 juta. Ini sama dengan 3 juta. Kemudian kita butuh yang 15%. 15% dikali dengan, lihat batas akhir di 15% itu ada di 250 juta. Itu hasilnya adalah 37.500.000. Dan terakhir adalah 25% dikali. Nah, kita perhatikan ya, memang batas akhir dari 25% itu adalah 500 juta. Tapi tidak mungkin kita tuliskan di sini 500 juta. Karena kalau kita tuliskan 500 juta itu akan melebihi dari PKP kita. Nah, sementara PKP-nya di sini hanya 496.800.000. Sehingga untuk menentukan berapa angka yang akan dikalikan dengan 25%, kita harus mengurangkan 496.800.000 dikurang 60 juta dikurang 250 juta. Jadi hasilnya adalah 186.800.000. Nah, jadi kalau ini dijumlahkan 60 juta ditambah 250 juta ditambah 186.800.000, totalnya akan sama dengan 496.800.000. Nah, jadi hasilnya 25% kali 186.800.000 itu sama dengan 46.700.000. Sudah, kalau sudah langsung kita jumlahkan. Ini sama dengan 87.200.000. Nah, jadi inilah PPh Pak Amir selama setahun. Oke, kan ingat mengalihkan persenannya itu jangan hanya dikalikan dengan tarif PKP-nya saja, tapi kita harus mengalihkan dari tarif yang paling kecil. Jadi kalau tarifnya itu 35%, misalnya PKP-nya sebesar 6 miliar, berarti kita kalikan sebanyak 5 kali. Kita kalikan dengan 5%, kita kalikan 15%, kalikan 25%, kalikan 30%, dan terakhir kalikan dengan 35%. Nah, sesuai dengan tarif PKP-nya masing-masing. Oke, cukup sekian video kita hari ini. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Selamat mengerjakan.